Otorita IKN luncurkan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, pada Selasa meluncurkan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN sebagai upaya untuk memastikan pembangunan ibu kota negara baru itu berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan hidup. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Jakarta, Selasa, mengatakan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur itu sering dikritik karena dinilai berpotensi merusak lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN justru menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mengembalikan hutan tropis Kalimantan, dengan salah satu strateginya adalah pelindungan dan pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati. Pembangunan di IKN itu hanya sepertiga atau 25% dari total area IKN. Sisanya akan kami bangun kembali sebagai hutan tropis, kata Bambang kepada wartawan selepas peluncuran rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN di Jakarta. Dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN menetapkan arah kebijakan, program dan target untuk melindungi keanekaragaman hayati di IKN selama 5 tahun mendatang, 2024-2029. Dokumen ini mencakup langkah-langkah di antaranya pelestarian habitat, perlindungan spesies, upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak dan konservasi pohon. Dokumen ini dikembangkan melalui proses dialog dengan berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan, konsultan, akademisi, peneliti, lembaga internasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Bambang mengatakan melalui program perlindungan ekosistem tersisa serta pemulihan ekosistem rusak diharapkan pada 2030 status keanekaragaman hayati di wilayah IKN dapat semakin meningkat. OIKN mengidentifikasi 7 wilayah di IKN dan sekitarnya yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Wilayah tersebut meliputi bentang alam Gunung Beratus, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Teluk Balikpapan, Hutan Lindung Sungai Wain, Samboja Lestari, Muara Jawa, dan Gunung Parung. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di ibu kota negara baru, OIKN juga menargetkan untuk merestorasi 65% wilayah IKN sebagai kawasan lindung. Area hutan hujan tropis yang ada saat ini hanya mencakup sekitar 16% dari total 252.000 hektar wilayah IKN. Untuk itu, OIKN mencatat diperlukan upaya reforestasi setidaknya seluas 120.000 hektar hingga 2045. Rencana induk pengelolaan realisasi anggaran IKN Rp2,3 triliun per 29 Februari 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, per 29 Februari 2024 mencapai Rp2,3 triliun. Tahun ini, anggaran IKN di APBN adalah Rp39,3 triliun, dan realisasinya Rp2,3 triliun atau 5,8% dari pagu, kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin. Anggaran sebesar Rp400 miliar digunakan untuk klaster infrastruktur dari pagu sebesar Rp36,4 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN, OIKN. Kemudian, juga untuk pembangunan Menara Rusun Aparatur Sipil Negara, ASN, dan Pertahanan Keamanan, Rumah Tapak Menteri, pembangunan Jalan Tol IKN, Jalan dan Jembatan IKN, Bandara VVIP, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoy, embung kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, pengendalian banjir IKN, serta rehabilitasi hutan dan lahan sekitar IKN. Anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster non-infrastruktur dengan realisasi sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan, promosi, publikasi, sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian, lembaga, KL,
kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, serta operasional OIKN. Adapun total alokasi anggaran IKN pada APBN sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp71,8 triliun. Realisasi anggaran IKN pada 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun dan pada 2023 sebesar Rp27 triliun. Secara keseluruhan, realisasi belanja negara APBN 2024 per 15 Maret mencapai Rp470,3 triliun. Ini dia teknologi canggih di balik proyek IKN yang lagi dikebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memanfaatkan inovasi teknologi modular volumetric mobile box, MOBOX, dari PT Adikarya, Persero, Tbk dalam membangun sejumlah infrastruktur untuk hunian di Ibu Kota Nusantara, IKN. Pemanfaatan teknologi MOBOX yang berbentuk modular sangat sesuai untuk banyak tipe bangunan serta menggunakan sistem knockdown yang dapat memberikan efisiensi dalam proses konstruksi di lapangan. Kami terus berupaya menggunakan berbagai inovasi teknologi guna mempercepat pembangunan hunian di IKN. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi modular volumetric mobile box, MOBOX, yang merupakan salah satu inovasi PT Adikarya untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi, HPK. Ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto pada kegiatan alumni mengajar pada seminar IKA Fakultas Teknik Universitas Brawijaya bertemakan teknologi modular volumetric melalui Zoom Meeting, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 24 Maret 2024. Iwan menjelaskan teknologi MOBOX diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya membangun sejumlah infrastruktur seperti berbagai tipe bangunan untuk hunian misalnya temporary facilities, hunian camp pekerja yang memiliki desain dinamis, adaptif, efisien, ramah lingkungan dan lebih sedikit menggunakan tenaga kerja dalam proses pengerjaan instalasi di lapangan. Selain itu, MOBOX teruji sebagai bangunan tahan gempa serta memiliki kualitas baik dan mudah dalam proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia serta mudah dibongkar pasang sehingga mudah dipindahkan serta dapat dibangun tanpa menggunakan alat berat. Kementerian PUPR, imbuhnya, dalam pembangunan HPK di IKN dengan luasan 25.116 meter persegi juga menggunakan teknologi MOBOX sebanyak 1.000 box hanya dalam waktu 3 bulan serta membangun masjid yang bisa digunakan oleh para tenaga kerja konstruksi. Sebagai informasi, teknologi modular volumetric mobile box, MOBOX, dikembangkan oleh PT Adi Persada Gedung yang merupakan bagian dari PT Adikarya. Mobile box, MOBOX, memiliki 3 tipe yakni MOBOX 6x6, MOBOX 3x6 dan MOBOX 3x3 merupakan sistem desain dan konstruksi dengan unit modular yang presisi dan dipabrikasi di luar lokasi proyek. Sistem ini dapat menyesuaikan kebutuhan user yang menjadi dasar jumlah dan posisi modul. Konstruksi modular volumetrik secara umum merupakan proses di mana seluruh ruangan atau bagian ruangan yang lengkap dengan dinding, lantai dan langit-langitnya dibangun dalam pengaturan pabrik dan kemudian diangkut ke lokasi akhir untuk perakitan. Jenis konstruksi ini digunakan untuk proyek modular permanen dan dapat direlokasi. Pembuatan modulnya dilaksanakan di luar lokasi dan pabrikasi di bawah kondisi pabrik yang terkendali serta memiliki kualitas yang seragam sesuai standar yang berlaku. MOBOX juga dapat dikirim ke daerah dengan kondisi transportasi minimum misalnya menggunakan fuso atau kontainer ke seluruh daerah di Indonesia. Proses instalasi MOBOX dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan dan efisien dalam waktu dan biaya serta sedikit tenaga kerja, adaptif dengan situasi dinamis dan ramah lingkungan serta terjamin keamanan penggunanya karena mampu melalui uji gempa di Puslitbang Kementerian PUPR di Cilenyi dengan defleksi serata gempa 9 skala Richter, SR, dan tidak mengalami kerusakan. Saat ini kami telah memanfaatkan MOBOX ini dalam pembangunan hunian pekerja konstruksi, HPK, dan masjid di IKN. Kami berharap pemanfaatan inovasi ini menjadi bagian dari revolusi sektor konstruksi di Indonesia serta mendorong pemanfaatan teknologi produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, tutur Iwan.